mengajak Namja untuk menemaninya minum miras. Melihat In yang sudah mabuk berat, Namja kemudian mengajaknya pulang. Saat berada di dalam mobil, In yang mabuk tiba-tiba mencium Namja. Namja langsung mendorong tubuh In. Sampai di depan rumah, In mengatakan tidak bisa pulang karena sudah larut malam. Jika ketahuan sang kakek, pasti dia akan dimarahi. Namja terpaksa mengajak In bermalam di rumahnya. Di kamar, In masih mencoba menggoda Namja untuk tidur bersamanya. Namja menolaknya dengan tegas dan mengatakan bahwa mereka hanya berteman. เลิกคิดอะไรแบบนั้นได้แล้วเราเป็นเพื่อนกันนะนอนไปเลยไป In tidur di kamar Namja, sedangkan Namja tidur di sofa ruang tamu. Pagi harinya, ibu Namja membangunkan Namja dengan mengetuk pintu kamar. Karena tak ada respon, sang ibu masuk ke dalam kamar dan melihat In terlelap tidur di ranjang Namja. Lalu ibu Namja memberitahu ayah Namja bahwa Namja membawa pulang seorang gadis, dan gadis itu adalah In. Mereka salah paham mengira In dan Namja berpacaran. In sepenuhnya telah sadar. Kemudian dia bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung dimarahi oleh kakeknya. Kakek marah besar karena In keluar bermalam dengan seorang pria yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang gadis. Kakek khawatir tentang reputasi cucunya itu di mata orang banyak. Kakek pun menanyakan pria yang sedang In pacari dan berpesan kepada In agar pria tersebut segera menemuinya. Kakek dan In menemui Airin di kantornya. Sang kakek menanyakan tentang perkembangan ide Airin dalam menaikkan penjualan buku di perusahaan. Dia mengatakan sangat bersyukur memiliki cucu seperti Airin yang peduli terhadap perusahaan. Kakek juga memberitahu Airin tentang In yang bermalam dengan seorang pria. Saat kakek meninggalkan mereka berdua, Airin pun bertanya In bersama siapa semalaman. In mengatakan bahwa dia bersama dengan orang yang dia cintai, dan Airin pun mengetahui orang itu. In juga menjelaskan bahwa tidur dengan seseorang, terutama seseorang yang membuatmu nyaman, jauh lebih baik daripada tidur sendirian. In pergi menemui Jin. Jin menanyakan hasil dari rencana yang dia sarankan kepada In. Menurut In, rencana itu lumayan, namun ada yang buruk. Bagian buruknya adalah dia gagal menggoda Namja untuk tidur dengannya. Sedangkan bagian baiknya adalah banyak orang yang salah paham tentang hubungannya dengan Namja. Tidak hanya Airin, namun orang tua Namja pun salah paham. Mereka berharap kesalahpahaman itu akan membantu mereka mencapai tujuan dengan mudah. Kakek mengajak Airin untuk makan siang bersamanya. Namun saat di restoran yang muncul di hadapannya adalah Jin. Dia pun merasa telah dijebak oleh kakeknya. Kemudian Airin bertanya kepada Jin kapan pernikahan mereka dilaksanakan. Jin kaget dengan pertanyaan Airin yang membahas pernikahan mereka secara tiba-tiba. Jin pun bertanya apakah Airin memang benar ingin menikah dengannya. Bagi Airin, mau atau tidak menikah dengan Jin itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah Airin menuruti perkataan kakeknya untuk menikah dengan Jin. Bagi Jin, pernikahan dirinya dengan Airin memang yang diinginkannya. Namun Airin malah menuduh Jin sangat menginginkan uangnya sampai ingin menikahinya. Jin menepis tuduhan tersebut dengan mengatakan Airin tidak mengetahui yang Jin rasakan, pikirkan, atau tentang Jin yang sebenarnya. Karena Airin tak pernah melihatnya sedikit pun. Lalu Jin mengungkapkan bahwa dia sangat ingin menikahi Airin dan lebih dari itu, Jin ingin Airin bahagia. Jin kemudian meminta Airin untuk memberinya kesempatan masuk ke dalam hidup Airin dengan menjadi pacarnya. Keesokan harinya, Namja menemui kakeknya In. Di sana sang kakek bertanya kepada Namja apakah Namja berpacaran dengan cucunya. Cucu yang kakek maksud adalah In, sedangkan Namja mengira cucu yang kakek maksud adalah Airin. Namja mengira In menceritakan hubungannya dengan Airin kepada kakeknya. Kemudian kakek memperingatkan Namja untuk tidak main-main dengan cucunya kalau tidak mau keluarga mereka saling bermusuhan.
Kesalahpahaman ini membuat hubungan Namja dan Airin semakin rumit. Namja menelpon Airin berkali-kali, namun Airin tak mengangkat panggilan telepon darinya. Karena tak bisa menghubungi Airin, Namja mencari Airin di kondominiumnya. Dia menunggu Airin di lobi kondominium, namun masih tak ada hasil. Ternyata Airin sengaja menghindari Namja dengan menginap di hotel. Airin merasa Namja sudah tidak mencarinya lagi, maka dia memutuskan untuk kembali ke kondominiumnya. Seperti biasanya, karena mobil Airin masih di bengkel, maka Jin yang mengantar Airin pulang. Sampainya di depan gedung kondominium, Jin memberi hadiah kepada Airin sebagai tanda terima kasih karena Airin mau memberinya kesempatan untuk menjadi pacarnya. ของขวัญที่ผมอยากให้คุณนะครับ เนื่องในโอกาสอะไรคะ ที่คุณยอมเปิดใจคบกับผมครับมันมีความหมายกับผมมากเลยนะ Saat Airin memasuki lobi kondominium, Namja menghadangnya. Namja bercerita bahwa kakeknya Airin telah mengetahui hubungan mereka berdua yang pernah berpacaran. Airin yang penasaran memaksa Namja untuk segera mengatakannya. Namja akan mengatakan semuanya, tapi Airin harus memberitahu dirinya alasan Airin marah dan kesal kepadanya. Lalu Airin menjelaskan alasan dia marah karena Namja telah tidur dengan wanita lain. Mengetahui hal itu, Namja menjelaskan bahwa antara dirinya dan In tidak terjadi apapun. Airin berusaha mengusir Namja dari kondominiumnya. Namun sahabat Airin, Peng dan Namtan datang. Airin bergegas menyembunyikan Namja. คิดว่าได้ไหม โอ๊ยทำไมนานจังรีบเปิดหน่อยสิมันหนักนะเว้ยแป๊บนึงออกมา Ternyata mereka berdua datang untuk merayakan ulang tahun Airin. Meskipun terlambat karena kesibukan pekerjaan masing-masing, tapi mereka meluangkan waktu dan masih ingat ulang tahun Airin. Setelah merayakan ulang tahun, sahabat Airin menonton serial drama di ruang tamu. Sedangkan Airin beralasan pergi ke toilet, padahal dia ingin memeriksa keadaan Namja yang bersembunyi di balkon kondominium yang saat itu tengah hujan. Namja hendak ke toilet namun dicegah oleh Airin karena sahabatnya belum pulang. Tiba-tiba listrik padam. Airin secara spontan memeluk Namja. Namja tersenyum senang dan menggoda Airin yang ternyata takut gelap. Dalam keadaan gelap, Namja pergi ke toilet dengan Airin yang terpaksa ikut bersamanya. Tak lama listrik menyala kembali. Airin tak sengaja melihat bagian pribadi milik Namja dan berteriak dengan lantang. ไฟติดแล้ว เฮ้ย จริงด้วย Teriakan itu terdengar oleh para sahabatnya, sehingga membuat mereka khawatir dengan Airin. Usai memeriksa keadaan Airin yang baik-baik saja, sahabat Airin kemudian menonton serial drama kembali. Agar Namja bisa keluar dari kondominiumnya, Airin mencoba mengalihkan perhatian sahabatnya itu dengan mengajak mereka ke kamarnya untuk mencoba baju baru Airin yang tak muat dipakai olehnya. ไม่ได้เป็นอะไรงั้นต้องมาเลย โอเคไปค่ะกำลังเดินไปห้องนอนแล้วนะ จะถึงแล้วนะ นี่แกคุยกับใครอ่ะ คุยกับแกไง Esok paginya, Jin menjemput Airin dan bertemu dengan para sahabat Airin. Airin memperkenalkan Jin kepada para sahabatnya itu.